Kauruhan. Tapakan perjalanan mengarungi bukit kehidupan, mengantarkan setiap langkah pada sebuah kewajiban. Seni mengayomi batin dan raga, teka-teki semesta bersuara mengajari, lantas membekali diri. Saking tuhu manah guru, menjadi prasasti nyata, ketulusan setiap petua. Sastra hidup menjelma, terangkai di setiap catatan bagai senjata masa depan. Hingga surya tetap bersinar, tak ada artinya kata sirna. Sang sastra, Pustaka Lontar. Budaya Bali. Kerap kali ketika mendengar kata budaya Bali, yang terbesit dalam benak ialah mengenai seni dan juga ritual. Namun, tahukah kalian bahwa budaya Bali tak melulu berkaitan dengan seni dan juga ritual? Ribuan catatan yang berusia ratusan tahun tersimpan dengan elok di Pulau Dewata Bali. Masyarakat leluhur Bali kerap kali melakukan catatan-catatan yang berkaitan dengan hal kematian dan juga tata cara menanam tumbuhan. Seluruh catatan tersebut tersimpan dengan elok dan rapi di tempat ini. Maka, tak salah lagi jika tempat ini sangat layak dan cocok untuk tempat wisata ketika berlibur ke Pulau Dewata Bali. Museum Pustaka Lontar. Museum ini terletak di Desa Wisata Dukuh Penaban, Karangasem, Bali. Museum ini mulai dibuka secara umum pada 3 Januari 2018. Pada 2019, kelompok sadar wisata Desa Dukuh Penaban mendapatkan juara 1 tingkat provinsi pada ajang perlombaan kelompok sadar wisata. Dibangunnya museum ini bertujuan untuk menyelamatkan lontar-lontar dari warga Desa Penaban yang sebelumnya masih kurang perhatian dari pemiliknya. Museum Pustaka Lontar ini memiliki ribuan koleksi catatan yang ditulis di atas daun lontar kering. Isi dari catatan ini merupakan pedoman adat untuk masyarakat Bali. Semua catatan ini dijaga oleh juru mangku, yakni pendeta yang memiliki kewajiban memelihara catatan ini. Selain itu juga, juru mangku memiliki tugas lain menuliskan kembali lontar yang sudah mulai rusak. Jika beruntung, para pengunjung bisa menemui juru mangku, yakni dengan mendengarkan cerita atau mengetahui apa saja tugas-tugas yang dilaksanakan juru mangku yang dilakukan di Museum Pustaka Lontar ini. Ada beberapa
beberapa bangunan di kompleks museum ini, mulai dari Bali Pesraman, Bali Daje atau ruang koleksi, dan juga dapur atau pewargan. Bangunan yang khas ini dibangun dengan konsep klasik, yakni dengan menumpukan batu yang terbuat dari gumpalan tanah yang kemudian disusun dengan anyaman bambu. Lalu pada bagian atasnya itu dilengkapi dengan jerami. Konsep arsitektural dari bangunan ini sudah berusia ratusan tahun. Pembangunan dan juga pengerjaannya pun tidak sembarangan karena dikerjakan oleh juru mangku yang tinggal di daerah Desa Dukuh Penaban atau di sekitar area dari Museum Pusaka Lontar ini. Om Swastiastu. Baik, saat ini kami sudah berada di Museum Lontar Dukuh Penaban. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama Bapak Nengah Sudana selaku Kepala Pokdarwis dari Desa Adat Dukuh Penaban. Nah, jadi pertama kali kami masuk ke Museum Lontar Dukuh Penaban ini, suasana alamnya itu sangat asri ya teman-teman. Terus ada bangunan-bangunan Bali kuno, jadi menambah suasana Bali yang sangat lokal. Jadi kami tuh penasaran Bapak. Yang pertama yang ingin kami tanyakan itu kira-kira apa sih tujuan dari Desa Adat Dukuh Penaban ini membuat Museum Lontar? Baik, jadi terima kasih adik berdua. Jadi kembali saya perkenalkan, nama saya Nengah Sudana. Saya adalah ketua kelompok sadar wisata Dukuh Penaban yang notabene tahun 2019 menjadi kelompok sadar wisata terbaik tingkat nasional, yang kami terima penghargaannya itu diserahkan langsung oleh Pak Menteri. Apa yang tadi ditanyakan kaitannya dengan adanya bangunan museum ini, sejatinya pertama karena kami di Desa Adat Dukuh Penaban ini mengangkat desa ini menjadi desa wisata. Jadi desa wisata Dukuh Penaban ini satu-satunya yang kami angkat untuk dijadikan ikon ini adalah museum. Jadi karena maskotnya kami adalah museum, tentu infrastruktur museum harus kami siapkan dalam bentuk bangunan-bangunan yang sekarang ada di Museum Pustaka Lontar ini. Itu. Nah, kaitannya dengan kenapa harus ditempatkan di sini, karena kebetulan Desa Adat Dukuh Penaban ini memang memiliki tanah pelabuh pura di tempat ini yang model serta struktur tanahnya yang memang sudah alami seperti sekarang ini. Jadi kelihatan memang alami, dan dulu memang tempat ini adalah tempat semak-semak sebetulnya yang tidak terpelihara gitu, secara baik gitu. Tapi memang ada yang menempati salah satu pinandita atau juru mangku Desa Adat Dukuh Penaban ini. Jadi untuk pembangunannya ini kira-kira siapa saja yang terlibat nih Pak? Kalau awal pembangunan ini sejatinya semua masyarakat Desa Adat Dukuh Penaban ini terlibat. Jadi ini semua terlibat karena sistem yang kita pergunakan ini adalah sistem gotong royong. Jadi itu yang membangkitkan sehingga Desa Adat kami dengan bergotong royong membangkitkan gairah semua masyarakat kami. Namun yang menyelesaikan bangunan yang ada di tempat ini seperti Balai Sangkul Putih yang dinamakan Balai Sangkul Putih ini adalah para pinandita kami yang kurang lebih kami punya itu dalam satu komunitas itu ada sekitar 40 orang. Beliaulah yang sebetulnya membangun tempat ini, tetapi akses daripada jalan dari depan itu ke tempat ini masyarakat kami yang membangun. Nah, bahan bakunya ini semua dari masyarakat kami. Jadi kami wajibkan semua masyarakat kami untuk urunan lah, seperti apakah batu yang alami atau mungkin
seperti rimbagan-rimbagan yang bentuknya bulat-bulat ini adalah urunan dari masyarakat desa adat kami. Berarti dari masyarakat dan Pinanditinya juga Pak ya? Ya, dari yang pokoknya sebenarnya Pinandite, tapi yang membantu itu masyarakat kami semua gitu. Ya, secara bergotong royong. Mungkin untuk lontar-lontar di sini terdapat berapa jenis nih Pak? Kalau lontar yang kami ada di sini, sementara kalau kami lihat di registrasi itu sekitar 3.504. Ya, yang ya sebetulnya macam-macam sih yang adanya di sini. Adanya awik-awik, ada babat, ada naskah bebantenan, campuran itu banyak sekali sebetulnya di sini. Itu sampai 3.000-an lebih. Mungkin untuk sumber-sumber atau asal-asal dari 3.000 lontar niko mungkin dari mana aja? Apakah memang dari sekitaran Karangasem niki atau memang ada dari wilayah lain? Ya. Sumber lontar yang sementara ada di Museum Pustaka Lontar ini semua itu sumbernya dari komunitas desa adat kami. Jadi desa adat kami ternyata memang masing-masing semua punya, tetapi yang paling banyak punya itu adalah beberapa orang masyarakat kami yang banyak memiliki lontar. Nah itu kalau dikumpulkan kalau tidak salah kurang lebih sampai 400-an itu yang dimiliki oleh masyarakat kami. Nah di samping itu ada juga lontar-lontar yang dimiliki oleh masyarakat di luar daripada desa adat, ya seperti kami punya kurator namanya Pak Dewo Gede Catre. Nah lontar beliau juga ada di sini sekarang. Bahkan lontar-lontar yang asli yang memang umur lontarnya itu sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 400 tahunan ada di sini. Jadi bukan semua wilayah Kabupaten Karangasem, hanya beberapa saja. Salah satunya adalah itu yang kurator kami yang memiliki banyak lontar juga di sini yang ditempatkan di sini. Berarti jadi untuk asal-asal dari lontar niki berarti berasal dari memang dari desa adat Dukuh Penaban niki dan juga ada salah satu dari kurator niki Pak ya. Nggih, itu. Memang yang kita utamakan, kenapa juga kita ada ide dengan kami punya ketua adat, bendesa adat kami itu punya ide untuk membangun museum lontar ini, karena kebetulan setelah kita observasi memang masyarakat kami ternyata banyak juga yang menyimpan lontarnya di rumahnya masing-masing itu. Bukan dipelihara, malah ditaruh begitu saja, sehingga lontar-lontar yang memang harus kita selamatkan jadi hasilnya ya tidak baik seperti yang Bapak adik-adik lihat ini. Jadi sudah rusak semua gitu. Nah, jadi dari situ muncul keprihatinan gitu. Ini yang semestinya warisan yang mestinya kita pelihara, ternyata seperti itu kondisinya ya. Desa dalam hal ini kami dengan bendesa punya ide untuk menyelamatkan, memelihara dengan cara seperti sekarang ini gitu. Kita buatkan yang namanya museum gitu. Nah, sekarang lontar-lontar yang ada di masyarakat semua dibawa ke sini, karena di sini bukan hanya dipajang saja. Jadi bukan hanya diperlihatkan, dipertontonkan begitu saja, tidak, tapi juga ada, karena kebetulan kami juga di museum ini punya karyawan, ya tentu setiap hari karyawan kami ini memelihara, apakah itu dibersihkan, terus dijemur, kayak itu yang dipelihara dengan baik lah untuk biar kembali seperti semula, dan itu bisa bertahan lebih lama lagi. Baik, jadi di sini kan museum lontar gitu Pak. Kami juga penasaran gimana sih caranya membuat lontar itu Pak? Kalau membuat terutama kertas lontarnya ya. Jadi kalau kita sih tidak bisa membuat lontar ya, tetapi membuat kertas lontar itu ya memang pertama kita ambil dari bahan bakunya dulu ya. Jadi bahan baku lontar yang memang kebetulan di sini sih belum ada bahan bakunya seperti pohon lontarnya belum ada. Tetapi kami memang mengambil kerjasama dengan pihak-pihak yang memang sudah membuat kertas daun lontar. Jadi sudah seperti salah satu
komunitas kami di Sidemen, ya itu kita kerjasama seperti itu. Nah, tetapi secara umum cara membuat kertas lontar itu biar bisa ditulisi menjadi kertas lontar itu ya memang pertama itu memang dari bahan baku lontar itu yang kita ambil itu daun lontarnya yang memang dipilih juga. Jadi tidak sembarangan daun lontar itu diambil terus dipotong-potong, jadi sembarangan tidak. Jadi dipilih kalau memang daun lontarnya itu yang dikatakan bagus itu yang yang diambil ini kan seperti tangan ini. Yang diambil itu yang tengah-tengah, yang mungkin ujungnya tidak coklat ya, tidak kering itu, yang tidak seperti itu gitu. Nah, itu tengahnya itu diambil. Terus itu dijemur kan, dikeringkan dulu sampai ke pori-pori dalamnya itu gitu. Sudah gitu direndam kan. Direndamnya itu cukup lumayan juga proses perendaman itu gitu, karena akan menghilangkan zat-zat yang di depannya itu ada semacam duri-duri kecilnya itu loh. Itu harus dihilangkan itu. Ya, direndamnya pun itu menggunakan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah seperti kulit, kayu, saya lupa ya. Itu. Jadi ini di samping untuk memperkuat lontar setelah jadi gitu, ya, itu juga ini bisa bertahan lama itu, bisa bertahan lama. Dan itu memasak lontarnya itu ya lumayan berjam-jam itu. Ya sudah gitu direndam di kalau bisa di air yang mengalir. Dan itu jemur lagi kan, dijemur. Nah, itu prosesnya hampir 2 tahun lah. Proses untuk mendapatkan kertas daun lontar. Nah, itu. Nah, setelah dikering, betul-betul kering, kalau bisa mengeringkannya pun tidak di bawah. Jadi kalau bisa di bawah itu katakanlah diisi seng plat itu, di atasnya baru kasih lontarnya untuk mengeringkan. Jadi atas kering, di bawah juga kering itu, sehingga ini perpaduan keringnya di pori-pori dalamnya itu betul-betul kering lah itu. Nah, setelah itu baru dipotong seberapa panjang mau dipakai, apakah 40, apakah 25, apakah 60 gitu. Kalau yang sekarang umumnya paling hanya 40 dengan 25 yang umumnya itu. Nah, termasuk juga lebarnya. Jadi lebarnya seberapa yang mau dicari. Apakah bisa, kalau lebar sekali apakah bisa 4 cm, atau mungkin kalau daunnya kecil apakah diambil 3 cm gitu. Itu diukur dulu. Nah, setelah itu dibersihkan. Nah, setelah itu baru istilahnya dibelakbag gitu, dijepit lah, dijepit sampai kering, terus diserut. Jadi untuk mendapatkan permukaan, kedua belah permukaan ini biar rata. Jadi beta. Nah, itu pada saat membelakbag itu dijepit itu ya cukup lumayan juga waktunya. Ya, kenapa cukup lama waktunya? Karena lontar itu, karena ini akan bertahan lama, tentu lontar setelah lama ini kan biar tidak, istilah kita ini mau pilang itu loh. Nah, mau pilang seperti yang dilihat di atas ini kan bentuknya seperti baling-baling jadinya kan. Nah, ini tetap kalau memang dia proses pembuatan kertas lontar itu sesuai dengan SOP-nya, saya kira ini akan bertahan lama. Dan itu tidak akan mau pilang, tetap dia akan bentuknya lurus. Nah, itu. Nah, setelah beberapa waktu itu baru nanti bisa dibuka dan baru bisa apakah dikasih lubang, apakah nanti digaris. Digarisnya pun masih kita menggunakan garis tradisional lah, tidak menggunakan penggaris langsung digaris, tidak. Jadi istilahnya benang sipat yang kita dari ujung ke ujung kita pegang terus lenturkan. Nah, itu sifat itu baru diisi penghitam. Jadi nanti seperti itu model penggarisannya. Jadi tidak serta-merta kita menggaris pakai penggaris begitu, tidak seperti itu. Nah, itu. Ternyata panjang ya prosesnya buat jadi kertas lontar ya, Pak ya. Iya, cukup panjang ya, cukup panjang itu lah untuk mendapatkan kertas lontar yang berkualitas ya cukup hampir 2 tahunan kita bikinnya itu. Nah, coba kalau sekarang kita membuat itu rasanya juga mau buat kertasnya juga bosan ya, apalagi nanti belajarnya menulisnya kan gitu ya. Itu. Oh iya, Pak. Jadi kan lontar nih identik dengan
alat yang sakral gitu. Menurut Bapak tuh kira-kira siapa saja sih yang bisa menyurat lontar itu Pak? Apakah boleh masyarakat secara umum gitu Pak? Kalau dulu di desa adat kami itu yang menulis lontar itu umum sebetulnya, tetapi yang punya hobi menulis ya. Jadi karena gini, tidak banyak masyarakat kami yang bisa menulis, yang punya hobi menulis. Jadi salah satunya masyarakat kami itu yang sering akan ditulis itu adalah pertiti. Jadi pertiti ini biasanya ditulisi atau dimintain bantuan kepada seseorang yang hobi menulis. Nah, itu yang dipakai istilahnya pelajaran untuk menulis. Jadi lama kelamaan karena masyarakat tahu ternyata yang bisa menulis adalah bapak ini atau guru ini gitu. Nah, jadi dari telinga ke telinga, si Anu suruh buatkan menulis. Nah, jadi tetap jadi ke situ jadi. Nah, di samping itu juga di samping hobi mereka juga suka mencatat pengalaman-pengalaman mereka sendiri gitu di dalam kertas lontar gitu. Makanya kenapa juga ada lontar usade? Salah satunya adalah dulu saya sakitnya begini, ternyata obatnya adalah begini, dia tulis. Inilah sebetulnya catatan-catatan sebenarnya, kalau sekarang ini kan nutulen namanya ya. Catatan-catatan yang dicatat di lontar sebetulnya. Cuma orang tua kita dulu itu mencatatnya itu secara teliti. Ya. Mungkin dari mengambilnya bahan bakunya itu diproses menjadi apa sehingga ini menjadi obat. Itu makanya jadi hasilnya adalah lontar usade itu gitu. Oke, berarti untuk memang dari hobi mungkin Pak yang buat untuk kegemaran gitu untuk membuat lontar. Iya, dari hobi karena hobi kan pasti dia mengulang-ulang kan. Nah, itu. Nah, kalau umpamanya penulis sebenarnya tidak ada penulis sakral sih, tidak ada. Cuma kenapa juga dikatakan sakral sih sebetulnya lontar yang sudah ditulisi, yang sudah dipasupati itu yang dikatakan sakral gitu. Nah, selama ini kan lontar ini kan karena sudah didoktrin bahwa lontar ini sakral, sebagian besar sebetulnya kenapa dikatakan sakral karena sebagian besar masyarakat kami yang belum bisa membaca sastra Balinya gitu. Makanya itu yang sakral lah sakral, tapi kalau umpamanya lontar kami yang disimpan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri orang ditaruh begitu saja, di mana sakralnya kan gitu ya. Nah, kalaupun umpamanya sakral kan disakralkan oleh sarana bebantenan, kalaupun umpamanya nanti yang sakral itu kita turunkan untuk dibaca, toh juga pasti menggunakan sarana banten kan. Nah, itu sih sebetulnya prosesnya, tidak ada sih istilah sakral tidak bisa dibaca. Karena apa? Semua yang ditulis dalam lontar yang sudah disakralkan, salah satunya itu seperti aweg ya. Aweg itu kan disakralkan setelah ditulis karena dipasupati. Nah, karena perkembangan zaman ya, aweg itu pasti akan dibaca ulang lagi kan. Apakah 3 tahun berikutnya? Jangan sampai nanti generasi ini yang generasi barunya ini tidak tahu aweg-aweg yang ada di desa adat itu sendiri. Jadi ini kan melanggar akhirnya kan. Nah, jadi istilahnya sosialisasikan kembali setiap berapa tahun, ya itu pasti kita akan diupacarai dulu secara sesuai dengan yang ada di adatnya masing-masing. Setelah itu dibaca, setelah itu disakralkan lagi ya, seperti itu sih. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, ya kita juga tidak salah kalau masyarakat banyak melanggar karena mereka juga tidak tahu aweg yang dibuat oleh leluhurnya dulu gitu. Mungkin untuk dari segi pengunjung pada museum ini mungkin bagaimana Pak? Kita bicara kalau sebelum pandemi ya. Kalau belum pandemi, karena museum ini sejatinya berdiri di tahun 2017 pertengahan sih sebetulnya proses pembangunan. Tetapi proses kunjungan tamu 2018 sampai dengan 2019 kunjungan tamu itu hampir 14.000 tamu domestik. Nah, yang awalnya sebelum ada museum ya memang tidak ada yang berkunjung. Nah, tamu asing itu sekitar 400-an. Jadi 400-an. Nah, karena kemarin pandemi, di pandemi ini pun sebenarnya kami buka tutup. Jadi sebagai bentuk kami juga prihatin dengan situasi. Nah, tetapi tamu-tamu yang memang dia punya paket dan kebetulan dia juga
tinggal di tetangga sebelah, jadi di desa tetangga sebelah, ya sekali waktu mereka tetap juga ada berkunjung ke sini. Ya, dan masyarakat juga selalu ada, tetapi sebelum mereka berkunjung mereka kontak ke sini dulu, apakah buka atau tidak. Tapi kalau kami di Pok Darwis mengizinkan ini buka, pasti dibuka, tapi kalau tidak ya stop dulu lah. Ya, jadi menghindari hal-hal yang berlebihan nantinya gitu. Nah, itu sih kunjungan tamu yang sampai dengan detik ini gitu. Mungkin dari sekian banyak tamu yang berkunjung, dilihat dari minat belajar itu, apakah memang dia berkunjung ingin belajar untuk membuat lontar atau memang berkunjung untuk lihat-lihat saja lontar-lontar yang sini, Pak? Nah, jadi tamu yang berkunjung ini mungkin bisa dibedakan ya. Jadi tamu yang sengaja datang ke sini itu adalah tamu-tamu yang memang ingin belajar dan ingin tahu sebetulnya itu lontar seperti apa sih gitu ya. Jadi lontar seperti apa, terus karena mungkin mereka juga lihat di YouTube atau mungkin di media sosial itu cara menulisnya, karena mungkin menurut tamu itu kok beda. Biasanya menulisnya kan pakai pensil atau pakai ballpoint kan, tapi ini kok pakai pisau gitu. Apakah bagaimana sih enaknya atau mungkin sulitnya kan gitu. Nah, itu kalau tamu yang datang ke sini itu memang sebagian besar tuh ingin belajar menulis. Kalau membacanya sih bagi saya sendiri melihat itu nomor 2 itu, tapi menulisnya ini gitu. Nah, tamu yang datang ini biasanya adalah, kalau kami punya prinsip di sini, kami tidak bukan menginginkan ya, kami tidak berharap ada tamu banyak datang ke sini, tetapi yang datang ke sini biasanya tamu-tamu yang tamu yang betul-betul ingin tahu tentang lontar. Jadi kalau mereka tidak gila dengan lontar, mereka juga tidak akan datang ke sini kan itu ya. Karena bisa saja dia melihat lontarnya di satu tempat, kan masih ada juga sih sebetulnya. Tapi memang orang yang betul-betul gila ingin tahu dan ingin belajar menulis itu dia pasti datang ke sini. Nah, di lain pihak memang ada juga tamu-tamu yang kebetulan ada kegiatan ke sini. Itu ya sambil juga dia belajar. Karena ini jadinya mereka di samping berkegiatan di luar daripada proses belajar dan membuat menulis lontar, ya mereka juga ada kegiatan yang lain di sini ya. Jadi ada multinya jadinya. Jadi ternyata bukan kegiatan itu saja, ternyata di sini ada kegiatan menulis. Karena salah satu contoh, ada ibu-ibu guru agama yang datang ke sini atau guru bahasa Bali yang datang ke sini mengantar anaknya. Apakah mau outbound, apakah mau kemah, kan itu ya. Datang ke sini, ternyata dilihat ada seperti ini, bahkan mereka sendiri juga, saya baru pertama kali, padahal saya guru bahasa Bali, baru pertama kali saya menulis menggunakan pengerupa di atas daun lontar. Biasanya kami di atas kertas menulis dengan pensil atau ballpoint katanya. Nah, ini kan membawa pelajaran bagi yang bersangkutan. Ini punya kelebihan jadinya di sini, dan itu dijadikan pelajaran bagi mereka. Bahkan anak-anak siswanya itu disuruh ikut belajar juga menulis menggunakan pengerupa di atas dan kertas lontar gitu. Jadi memang rasa penasaran dari pengunjung dan juga ingin belajar ya, Pak. Ya, saya kira mungkin itu yang menyebabkan mereka juga kepingin datang juga. Dan tamu itu datangnya tidak cuma sekali saja. Jadi ada yang tamu memang sengaja datang karena mungkin belum puas gitu, datang beberapa harinya datang lagi juga dia gitu. Makanya tamu yang datang ke sini memang kita wajibkan mereka harus menuliskan coretan tangannya itu di atas kertas daun lontar dengan pengerupa ini, paling tidak dia menuliskan namanya lah. Biar nanti kita bisa gantung, kita museumkan namanya gitu. Jadi begitu nanti datang, entah kapan dia sudah meninggal, dia mungkin anak cucunya datang ke sini dilihat-lihat, ternyata dulu orang tua saya sudah pernah ke sini itu, biar tercatat juga di sini gitu. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Museum Lontar ini ya, Pak ya? Banyak, jadi lumayan. Nah, karena kami juga bukan banyak ya, jadi ada beberapa bangunan yang bisa kita manfaatkan, seperti bangunan Wantilan Tingarsa Gosa. Itu bisa kita pergunakan untuk kegiatan tertutup lah di situ. Terus ada Balai Aste Brate juga, di sana juga kita bisa pergunakan untuk
berkegiatan seperti kemarin ya ada tempat menulis juga di situ. Nah terus kalau open stage-nya kita juga punya open stage ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka. Di samping itu outbound-nya juga kita ada, bahkan alat-alat outbound juga sudah kita siapkan walaupun belum lengkap. Terus untuk berkemah, nah ini beberapa sekolah sudah juga pernah melakukan kemah di sini, bahkan paling lama sampai 3 malam mengadakan kemah di sini. Itu sih kegiatan yang ada di museum. Kami juga penasaran Pak, di sini kan ada bangunan itu ada 3. Kira-kira apa saja sih kegunaan dari bangunan-bangunan tersebut? Pertama kalau kita bicara ini bangunan puargan ya. Jadi puargan ini kalau itu bahasa halusnya, tapi kalau bahasa biasanya itu kan bahasa Indonesia dapur ya. Dapur ya mungkin adik-adik sudah tahu lah, di dapur itu kan umum dipergunakan untuk memasak kan. Entah memasak apa gitu kan di situ. Nah sejatinya kalau kita memproses kertas sebetulnya di sana nanti di dapur sih, membuat kertas lontarnya gitu dengan menggunakan kompor yang masih alami, yang kalau kita sebut di sini adalah namanya jalikan gitu. Jalikan masih menggunakan bahan bakunya pakai tanah gitu, pakai bata gitu sih. Itu sih. Nah yang berikutnya ini Balai Pastraman. Jadi Balai Pastraman ini yang sehari-harinya sih kita pergunakan untuk aktivitas seperti sekarang ini. Tetapi ya sekali waktu dalam setahun ya kita pergunakan untuk pastraman. Jadi pastraman Jero Mangku kita tempatnya di sini. Jadi kita sudah lebih dari 2 kali ya pastraman Jero Mangku kita adakan di sini. Karena kenapa juga kita lakukan pastraman Jero Mangku, karena desa adat kami mewajibkan jika ada yang masyarakat kami ditunjuk sebagai Jero Mangku, wajib nanti Jero Mangku yang bersangkutan itu ikut pastraman di sini gitu. Istilahnya kuliah di sini dulu gitu. Tapi kalau nanti sudah kuliahnya tamat di sini berarti mereka yang bersangkutan atau Jero Mangku yang bersangkutan berani kita melepas. Berarti yang bersangkutan sudah bisalah mengikuti SOP-nya sebagai Jero Mangku seperti apa itu, biar tidak nanti sembarangan beliau-beliau itu jadi Jero Mangku seolah-olah tidak mengetahui tatanan beliau sebagai Jero Mangku gitu. Harus tamatnya di sini dulu di pastraman gitu. Tamat di pastraman berarti kami selaku prajuru di adat meyakini dan percaya bahwa yang bersangkutan sudah berani melepas untuk muput di salah satu tempat lah itu. Saya kira itu demikian. Baik, sekian wawancara pada kali ini. Terima kasih Bapak karena sudah berkenan diwawancarai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.